Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan yang menjadi trending topik? Padahal Anies Baswedan sekarang kan diam saja. Satu-satunya komentar Anies Baswedan kemarin pada waktu ditanya wartawan mengenai IKN. Kan sudah saya bilang dari dulu katanya. Masalah mangkraknya anggaran di IKN. Dilanjutkan tapi sedikit. Selama ini naik pesawat atau naik mobil, sekarang disuruh jalan kaki. Itulah kira-kira dimepetkan anggaran. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo. Dan ini trending topiknya Anies Baswedan tentu kepada kita. Pendukung Anies Baswedan yang agak militan sedikit, memang menjadi kabar gembira, kabar yang mengharukan, kabar yang membuat kita bersemangat lagi mendukung Anies Baswedan. Tentu saja. Tapi kan Anies Baswedan boleh dikatakan diam. Kita harus logika juga. Kenapa? Sekarang ini kan sudah banyak kaum 58. Tahu kawan-kawan kaum 58 kan? Sudah merasa sadar. Salah saya memilih kemarin itu. Dan di channel ini juga mengatakan saya memilih Prabowo kemarin, tapi saya menyesal telah memilih Prabowo. Itu buktinya satu. Dan tak perlu dibuktikan apa-apa sebenarnya. Perasaan manusia itu sama. Perasaan manusia itu sama. Kenapa? Kalau dia dibohongi, dia akan sakit hati. Kalau dia dikhianati, dia akan sakit hati. Di saat pelantikan, Prabowo mengatakan pidatonya pro rakyat. Tapi LPG tidak boleh pengecer. Kemudian PPN dinaikkan, walaupun dianulir. Dan di saat kaum 58 itu menginginkan Prabowo lepas dari Jokowi. Lepas dari Jokowi. Saya pendukung Prabowo militan katanya misalnya kan. Tapi Prabowo harus jadi presiden. Jangan jadi presiden omon-omon di mana dikendalikan oleh pihak tertentu. Dan ini terbukti lagi sah secara nyata pada waktu Kongres Gerindra. Jelas-jelas Prabowo mengatakan dan mengakui dikendalikan oleh orang tertentu. Malahan dielu-elukannya pada waktu Kongres Gerindra ataupun apalah namanya di situ. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Ini kan menyakiti kaum 58. Sebagian kaum 58 sudah sadar. Antitesa dari Prabowo dan Jokowi adalah Anies Baswedan. Itu satu kasus. Kedua, ucapan Anies Baswedan mengenai masalah etik. Masalah etik itu apa? Ada empati di situ. Ada moral, ada adab di situ. Begitu kita dipercayai memerintah, di mana untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945. Tapi begitu ada tagar kabur aja dulu, karena masalah pekerjaan yang tak disediakan oleh pemerintah, yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia ini, tagar kabur aja dulu itu, karena itu tidak tersedia di Indonesia, mereka kan lari ke luar negeri. Tagar kabur aja dulu itu, kerja di luar negeri dulu. Tapi apa tanggapan dari Wakil Menteri Tenaga Kerjanya? Sungguh sangat mencederai, sungguh sangat menyakiti hati para pencari kerja, yang tugasnya pemerintah adalah memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Ya, kabur aja dulu mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu, ada kampanye. Adalah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Itu berkaitan dengan etik, empati. Dua, Prabowo yang tak diinginkan oleh rakyat, yang memilih dia, kaum 58 ini, bersama Jokowi lagi, tapi Prabowo malahan mengatakan itu adalah gurunya, dan mengelu-elukannya, dan nampak sekali seakan-akan Prabowo dikendalikan betul-betul. Dan bahkan dalam posisi tertentu, marwah Prabowo sebagai presiden tidak ada lagi. Itu menurut kaum 58. Artinya kata-kata Anies Baswedan mengenai masalah etik itu terbukti juga lagi. IKN terbukti juga lagi. Dan jauh lebih besar daripada itu, masalah SHGB, tanah rakyat dicaplok oleh oligarki. Anies Baswedan sudah pernah menyelesaikan masalah itu pada waktu warga kampung Akuarium diusir oleh Ahok dari tanah negara. Anies Baswedan berikan tanah negara itu kepada warga kampung Akuarium. Buktinya ada. Tengok aja di YouTube ataupun di googling masing-masing. Ada semua di situ. Kemudian bagaimana Anies Baswedan menutup izin reklamasi pantai. Sementara ini pakar laut bertele-tele di zaman Prabowo. Artinya apa lagi? Secara di bawah sadar
bukan di bawah sadar lagi sebenarnya, sudah menyeruak sebenarnya. Bahwasanya kata-kata Anies Baswedan ini, Anies mengatakan A, dikerjakan A. Prabowo mengatakan pro rakyat, tapi yang dilaksanakan dia pro Jokowi. Bahkan dia tidak mengakui rakyat yang memenangkan dia. Yang memenangkan dia adalah Jokowi. Itu sah dikatakannya pada waktu Kongres Gerindra kan? Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Dan sekarang juga terbukti lagi kata-kata Anies Baswedan dan tindakan Anies Baswedan mengenai masalah Indonesia gelap. Sekarang kan lagi masif demonstrasi mahasiswa. Di mana? Di Jakarta. Kemana? Ada yang ke istana dan di daerah-daerah lain. Jakarta dan daerah-daerah lain. Indonesia gelap. Apa artinya di situ? Kata-kata Anies lagi yang terbukti di situ. Masalah apa? Bukan kata-kata saja, tindakan. Ini masalah pendidikan gratis, pendidikan yang dituntut oleh mahasiswa. Banyak masalah-masalah pendidikan sekarang, bahkan kartu Indonesia Pintar, kartu apa beasiswa, terancam dibatalkan sekarang. Terancam karena anggarannya yang menurut APBN bahwasanya, bukan menurut APBN, undang-undang mengatakan, mengamanatkan bahwasanya yang paling besar anggaran negara ini APBN adalah untuk pendidikan. Nah sekarang itu di-cut. Itulah yang didemo oleh mahasiswa itu sekarang. Dan Anies Baswedan bukan membuktikan dengan ucapan, bukan mengatakan, tapi membuktikan. Kita tahu KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang dianulir oleh siapa itu saya udah lupa, penjabat gubernur Jakarta kemarin itu sampai 2,5 tahun menjadi PJ. PJ apaan itu 2,5 tahun kan? Itu kan bermasalah kemarin waktu PJ-nya menjabat oleh Budi ya. Anies memberikan, Prabowo sekarang mengurangi. Apa artinya lagi itu? Secara di bawah sadar, secara perasaan, mahasiswa sekarang itu mungkin menyadari atau tak menyadari bahwasanya lebih baik Anies Baswedan yang memerintah sekarang. Dia berikan Kartu Jakarta Pintar, dia berikan pendidikan yang mungkin gratis nantinya lagi kalau sempat dia menjabat menjadi presiden. Walaupun alasan Prabowo adalah efisiensi dan seluruh instansi, seluruh badan, seluruh kementerian, seluruh anggaran biaya negara ini dihemat sampai 300 triliun, artinya sekitar 10% seluruhnya. Tapi sebenarnya tidak perlu, pendidikan ini tidak boleh dipotong sama sekali, malahan harusnya ditambah, kan begitu. Ini berkaitan juga lagi, kalau yang bagian orang-orang yang ekonomi, kebetulan saya di bidang ekonomi, kuliahnya dulu sedikit kan, kita harus tahu juga sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Prabowo sekarang ini pelan-pelan kawan-kawannya, karena ini mungkin sebagian mengerti, sebagian tidak. Prabowo harus memeriksa badan yang memasukkan pemasukan negara pajak. Pajak itu adalah pungutan paksa kepada rakyat. Dan kasus-kasus banyak di situ. Banyak sekali di pajak itu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Itu harus diperiksa. Sejak instansi itu pajak ada, tak boleh diperiksa. Siapa yang tidak membolehkan? Menteri Keuangan. Karena instansi pajak itu di bawah Kementerian Keuangan. Oke, itu satu dulu. Pelan-pelan kawan-kawan. Jika pajak mengatakan bahwa segini yang saya masukkan ke negara. Segini, misalnya 2.000 triliun cuma katanya yang bisa saya masukkan ke negara. Siapa yang menjamin sebenarnya ada 10.000 triliun yang bisa dimasukkan ke negara? Apa tidak mungkin kong-kolingkong petugas pajak dengan wajib pajak? Wajib pajak itu perusahaan ataupun siapapun. Apa tidak ada manipulasi di situ? Seharusnya negara menerima 10 triliun, 10.000 triliun, cuma dimasukkan ke negara 2.000 triliun. Dan anehnya ini tak boleh diperiksa oleh Kementerian Keuangan karena ada undang-undangnya. Menteri BPK, ini badan resmi juga. Badan pemeriksa keuangan tak bisa memeriksa instansi pajak. Padahal amanat undang-undang, amanat konstitusi. BPK ini wajib memeriksa seluruh. Bahkan kantor presiden, istana ke istana itu kan bukan Prabowo yang menulis-nulis untuk pengeluaran-pengeluaran. Itu diperiksa juga oleh BPK. Ini instansi pajak. Sebuah badan yang dipercaya untuk memasukkan keuangan negara, malah tak boleh diperiksa. Apa arti di situ? Jangan-jangan di situ semuanya bermain. Pemasukan negara, bukan pengeluaran, bukan efisiensi, sengaja dialihkan ke arah efisiensi. Nah, bagi kalangan-kalangan ekonom, mereka tahu, Anies Baswedan malahan di situ waktu itu akan ingin memisahkan instansi pajak itu dari Menteri Keuangan. Dia akan membentuk suatu badan namanya. Suatu badan pemasukan khusus untuk pemasukan negara. Karena sekarang kan Menteri Keuangan itu mengeluarkan untuk pengeluaran dia, untuk pemasukan dia juga. Jadi kacau balau di situ. Profesional tidak ada. Anies Baswedan menyentil hal itu dengan sangat keras pada waktu itu. Jadi kalangan profesional, itulah makanya sekarang tuh Anies Baswedan menjadi trending topik bagi orang-orang ini, orang-orang yang cerdas-cerdas ini mengerti betul. Itu memang dari dulunya mereka sudah mendukung Anies Baswedan.
Walaupun mungkin dia jadi dosen segala macam takut atau apa, karena kemarin-kemarin itu ada bansos, ada macam-macam kan. Dan sebenarnya banyak lagi yang membuat Anies Baswedan ini akhirnya menjadi trending topik walaupun dia diam. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, karena dalam pikiran saya ini data-data yang saya kumpulkan sudah terlalu banyak. Tapi itu cukup sekian dulu, biar kawan-kawan pendukung Anies Baswedan ini, dan jangan lupa kaum 58 yang sudah bertobat hijrah kepada kita ini, supaya jangan lari lagi. Nanti saya berikan lagi kira-kira petuahnya, bukti-buktinya. Kenapa Anies Baswedan menjadi trending topik belakangan ini?